Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar buku tema 3, subtema 3, pembelajaran 2 untuk kelas 3 SD. Ayo mencoba. Asiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmatin di siang hari yang panas. Lakukan percobaan berikut ini secara berkelompok. Alat dan bahan: 1. Buah kantong plastik dengan perekat atau zipper. Zipper itu perekat ya, kancing. 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Kedua, handuk kecil atau sarung tangan. 300 ml krim segar atau susu atau santan. Keempat, 2 sendok makan gula pasir. 5, 6 sendok makan garam batu. Keenam, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Cara membuat es krim: 1. Campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. 2. Masukkan potong es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Keempat, kocok dan pijit-pijit kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Contohnya seperti gambar di samping ini ya. Kelima, keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuangkan ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati. Adakah proses yang kurang dimengerti? Tanyakan kepada gurumu. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempraktekkan cara membuat es krim. Sekarang diskusikan secara berkelompok. 1. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Wujudnya cair ya. Pertama mereka itu wujudnya cair. Kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Wujudnya menjadi padat. Ketiga, sebutkan perubahan yang terjadi pada pembuatan es krim. Perubahan adalah dari cair menjadi padat yang disebut membeku. Keempat, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim. Kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Garam berfungsi menurunkan suhu es. Karena bantuan garam, proses pembuatan es krim bisa mempercepat bahan-bahan cair seperti santan atau susu bisa lebih cepat membeku. Jadi untuk mempercepat proses pembekuannya. 6. Apakah pembuatan es krimmu berhasil? Coba ceritakan. Pembuatan es krim berhasil berkat kerjasama dan kekompakan semua anggota kelompok. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik, itu ternyata tidak akan tumpah. Mengapa?
Demikian, wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari perubahan wujud dari cair menjadi padat? Dan ini ada contoh yang sudah saya buatkan. Minuman ditaruh dalam freezer. Nah, kalau minuman taruh dalam freezer pasti lama-lama akan membeku. Agar-agar yang awalnya cair akan padat saat suhu menurun. Nah, saat panas dia cair, saat suhunya turun dia akan menjadi padat atau mengeras. Ketiga, pembuatan es batu. Nah, membuat es batu. Keempat, lilin yang cair saat suhunya panas akan mengeras saat suhu turun. Nah, saat kalian membakar lilin itu saat panas lilinnya mencair, tapi coba saat apinya mati lilinnya akan mengeras kembali. Ayo mengamati. Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, ini namanya skema struktur, ya, skema struktur di sekolah. Kerjakan secara berkelompok. Carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Selain peran siswa, isikan hasilnya pada tabel berikut. Nah, mencari peran-peran yang ada di sekolah, ya, selain peran siswa. Nah, berikut ini ada tabelnya. Saya sudah buatkan contohnya. Misalkan nomor 1, peran guru. Nama di sini suruh nulis nama, ya. Nama Bu Lulu. Nah, artinya peran dan tugasnya apa dia? Mengajar murid-murid di sekolah dengan benar. Kepala sekolah. Nah, ini ada namanya. Peran dan tugasnya adalah memimpin seluruh sekolah dan kegiatan yang ada di seluruh sekolah. Petugas tata usaha di bagian administrasi di sekolah. Penjaga kantin sekolah dia mengurusi semua makanan yang ada di sekolah supaya gizi-gizinya terjaga. Kelima, penjaga sekolah, tugasnya menjaga sekolah dan ketertiban di sekolah. Petugas perpustakaan, nah tugasnya ini namanya Pak Joko, ya kan. Kalian hanya menulis namanya aja karena tabelnya tulis namanya. Saya menjelaskan peran dan tugasnya. Perannya itu mencatat administrasi perpustakaan, mulai dari simpan, pinjam buku yang ada di perpustakaan. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikanlah dalam kelompokmu. Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian lainnya? Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang telah disediakan. Jadi menuliskan peran-perannya, ya, dan nggak mungkin dilakukan hanya kepala sekolah doang karena tidak berjalan. Dan ini saya buatkan contoh diskusinya. Ada perbedaan peran di sekolah, misalkan yang menjadi guru, kepala sekolah, petugas perpustakaan hingga penjaga sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan. Begitu juga jika di sekolah hanya ada guru, maka tidak akan ada yang mengatur kegiatan sekolah. Pembagian peran di sekolah bertujuan untuk mempermudah proses dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan di sekolah sesuai dengan bidang masing-masing. Pembagian tugas sesuai peran juga bisa memudahkan masing-masing yang berperan sesuai bidangnya menyelesaikan tugas dengan baik. Kalian bisa membuat hasil diskusi sesuai dengan imajinasi kalian dan kelompok kalian masing-masing.
Ayo mencoba. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukan pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Nah, berikut ini adalah contohnya ya. Silakan kalian mencoba bersama teman-temanmu di sekolah. Setelah itu, berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendangan bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Nah, ini adalah contohnya. Tujuannya itu pasti menendangi ke gawang atau untuk dioper ke teman. Sekarang perhatikan cara gurumu menendang bola. Lakukan seperti yang dicontohkan gurumu. Nah, berikut ini gambarnya. Buatlah dua kelompok dan berbarislah saling berhadapan. Tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola. Bagaimana anak-anakku? Semoga kalian mengerti apa yang disampaikan dan selalu belajar dengan tekun, dan semoga apa yang disampaikan bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan dan mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.